Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kami di dalam Kristus sehingga kami memperoleh keselamatan. Kami juga bersyukur karena di dalam Dialah kami boleh berdiri sebagai gereja Tuhan yang sejati. Dan di dalam firman yang dianugerahkan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, kami boleh tahu bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah menebus kami dan menjadikan kami sebagai gereja. Kami berdoa minta Tuhan supaya Tuhan yang memberi firman menjadi Tuhan yang sama yang bekerja melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk memimpin kami supaya kami memperoleh pengertian yang benar terkait dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Maka mari kita lihat Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menarik menurut saya karena saudara dan saya mendapati satu janji di mana Yesus akan mendirikan gerejanya. Di dalam konteks saudara dan saya masuk ke dalam apa yang disebut sebagai Pentakosta. Pentakosta adalah hari, sekali lagi Pentakosta adalah hari yang seringkali dikaitkan dengan kelahiran gereja. Umat Allah di dalam perjanjian baru. Umat Allah dari segala suku dan bangsa. Sehingga gereja yang didirikan oleh Kristus pada hari Pentakosta ini bukan hanya gereja yang disebut sebagai gereja yang kudus, tetapi juga seringkali disebut sebagai gereja yang am. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam konteks Kejadian pasal yang ke-11, itu peristiwa Menara Babel, Allah mengizinkan masalah bahasa manusia itu menjadi masalah yang membuat manusia itu terserak ke berbagai pelosok dunia. Melalui peristiwa itu terjadi apa yang disebut sebagai kekacauan. Allah menyerakkan manusia, Allah mengacaukan manusia di dalam tanda petik. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pada hari Pentakosta, bahasa dipakai oleh Allah untuk kemudian mempersatukan manusia yang datang dari berbagai suku dan bangsa. Itu kemudian mereka disatukan di dalam peristiwa ini. Maka Pentakosta adalah hari di mana Allah mendirikan satu gereja perjanjian baru yang terdiri bukan hanya dari suku-suku bangsa Israel, tetapi dari berbagai suku dan bangsa. Pentakosta adalah hari di mana Allah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Antara orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berkebudayaan dengan orang-orang yang tidak berkebudayaan. Di dalam hari Pentakosta Allah meruntuhkan tembok itu dan menjadikan gerejanya sebagai satu gereja yang kudus dan am. Saudara, dengan demikian, maka seharusnya ketika saudara dan saya masuk ke dalam gereja, saudara dan saya sudah tidak lagi menemukan apa yang disebut sebagai kasta di dalam gereja. Pentakosta meruntuhkan tembok itu. Saudara dan saya punya karunia apapun, pengalaman spiritual apapun, saudara dan saya tidak menjadi lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain oleh karena karunia dan juga karena saudara dan saya punya pengalaman-pengalaman spiritual yang sedemikian. Tetapi kalau Pentakosta itu dikaitkan dengan hari lahirnya gereja, itu berarti Pentakosta bukan hanya penggenapan janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 sampai 23 di mana Yesus menghembusi murid-muridnya lalu berkata, "Terimalah Roh Kudus." Itu adalah janji bahwa mereka akan menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka dan di dalam karya-karya mereka.
Ini bukan hanya penggenapan janji dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Kristus berkata bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memberitakan Injil dan seterusnya. Ini bukan hanya hari di mana Allah menggenapi janji itu, kemudian mereka keluar dan menjangkau manusia dari segala suku dan bangsa. Ini juga bukan hanya penggenapan dari nubuat Nabi Yoel di dalam perjanjian lama, di mana umat Tuhan, gereja Tuhan yang sudah didirikan oleh Kristus itu kemudian diperlengkapi dengan berbagai macam karunia, berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan untuk kemudian membangun tubuh Kristus dan mengembangkan tubuh Kristus itu. Tetapi Pentakosta pun saudara dan saya perlu lihat sebagai penggenapan yang spesifik dari janji Yesus Kristus di Kaisarea Filipi, teks yang saudara dan saya baca hari ini. Sekali lagi, Pentakosta adalah penggenapan yang spesifik dari apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di Kaisarea Filipi. Di Kaisarea Filipi Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Pentakosta membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang tidak gagal untuk menggenapi janjinya. Ketika dia berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya, maka janji ini tidak akan gagal bahkan di dalam konteks yang tersulit. Sekali lagi, janji itu tidak akan gagal meskipun di dalam konteks yang paling sulit sekalipun. Kenapa saya bicara mengenai konteks yang sulit? Karena saudara dan saya perlu berbicara mengenai Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi adalah wilayah non-Yahudi. Bagi saya, Kaisarea Filipi adalah wilayah yang bahkan secara spiritual bisa dianggap lebih gelap dari Galilea. Bagi orang-orang Israel yang merasa dirinya murni Israel, yang ada di Yerusalem dan sekitarnya, mereka seringkali melihat orang-orang yang ada di Galilea sebagai garis keturunan Israel yang sudah tidak murni lagi, oleh karena perkawinan mereka atau percampuran mereka dengan kebudayaan asing dan orang-orang dari bangsa-bangsa kafir. Karena bangsa-bangsa yang terikat di dalam perkawinan dengan orang-orang di Galilea adalah bangsa-bangsa yang oleh Israel sejati itu dianggap kafir, atau oleh orang-orang yang murni menganggap bangsa-bangsa ini sebagai kafir, maka orang-orang keturunan Yakub yang ada di Galilea dianggap sebagai orang-orang yang sudah tidak murni lagi. Maka Yerusalem dan sekitarnya dianggap sebagai wilayah yang sangat-sangat rohani di dalam tanda petik, sementara daerah Galilea dianggap sebagai daerah yang penuh dengan kegelapan. Tapi kalau pakai kategori ini, maka Kaisarea Filipi adalah wilayah non-Yahudi yang bahkan lebih gelap daripada Galilea. Kenapa? Karena itu adalah wilayah non-Yahudi. Bahkan orang-orang dari Galilea itu sulit untuk pergi ke sana. Bukan karena itu adalah daerah yang sulit dijangkau, tetapi itu adalah pusat penyembahan berhala. Saudara akan menemukan bahwa di sana ada kuil Pan. Di sana ada kuil yang dibuat untuk menghormati kaisar dan menyembah kaisar. Bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai Allah. Bahkan ada seorang penulis mengatakan bahwa di dalam setiap wilayah di dalam daerah Kaisarea Filipi itu paling tidak ada 14 kuil. Jadi satu wilayah kecil itu punya 14 kuil. Mau menggambarkan kepada saudara dan saya begitu banyak kuil penyembahan berhala di sana. Kalau saya pakai bahasa kitab Wahyu, Kaisarea Filipi bisa disebut sebagai tahta iblis. Kaisarea Filipi adalah tempat di mana berhala-berhala itu membutakan mata manusia, membutakan pikiran manusia, membutakan perasaan manusia, sehingga pikiran dan perasaan manusia diarahkan oleh ajaran-ajaran yang salah ini, oleh penyembahan yang salah ini. Hidup mereka menjadi hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kaisarea Filipi adalah tempat di mana kaisar atau politik itu kemudian dimuliakan. Kaisar pada masa itu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan berbagai macam cara. Hal-hal yang sifatnya moral dan dianggap spiritual hari ini di dalam kehidupan gereja atau di dalam kehidupan gereja pada masa itu adalah hal-hal yang kemudian justru tidak dilakukan. Kalaupun mereka melakukan hal-hal yang baik, itu semata-mata demi mencapai kekuasaan, bukan untuk kemudian mempermuliakan Allah. Kaisarea Filipi adalah tempat di mana semua agama itu boleh berkumpul di sana. Ini berbicara mengenai apa yang disebut hari ini sebagai inklusivisme. Segala sesuatu itu kemudian bisa diterima, dianggap sebagai benar. Tempat di mana iblis bertahta, tempat di mana manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemuliaan di dalam dunia ini. Tempat di mana semua dianggap sebagai benar adalah tempat yang sulit untuk menegaskan iman yang sejati. Tempat yang sulit bagi gereja yang sejati itu kemudian berdiri. Tetapi saudara, nampaknya Tuhan seringkali menempatkan gerejanya di dalam konteks yang sedemikian.
Waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat Yosua pasal 24. Di situ Yosua dipimpin oleh Tuhan untuk mengumpulkan tua-tua Israel di satu tempat namanya Sikem. Pada masa di mana Yosua hidup, Sikem juga merupakan pusat penyembahan berhala. Sebab itu Yosua berkata demikian kepada tua-tua Israel, hari ini pilihlah kepada Allah yang mana engkau akan berbakti. Tetapi aku dan keluargaku akan berbakti kepada Yahweh. Engkau silakan pilih, apakah engkau akan menyembah Yahweh atau Allah-Allah ya di mana negeri ini, atau Allah-Allah yang disembah di negeri ini. Karena pada masa itu Sikem adalah pusat penyembahan berhala. Dan sekali lagi tampaknya ini cara Tuhan membawa umatnya untuk kemudian menegaskan iman mereka. Di tengah-tengah tempat yang sulit seperti inilah Tuhan mau gereja mengakui iman yang sejati, menyatakan Allah yang sejati. Iman yang sejati kepada Allah yang sejati harus ditegaskan di tempat yang paling gelap, menjadi terang yang paling signifikan di tempat yang paling sulit dan yang paling gelap. Di tempat yang seperti inilah Allah mau gereja hadir dan menyatakan kemuliaan sang kepala gereja itu sebagai kemuliaan yang melampaui segala kemuliaan yang dikejar-kejar oleh manusia. Di tempat yang sulit seperti inilah Kristus mengutus gerejanya untuk kemudian menunjukkan kepada dunia apa yang harus dicari di dalam dunia ini. Mereka harus mencari pengenalan yang benar. Mereka harus mengejar pribadi yang disebut sebagai Allah yang sejati, yaitu Kristus. Di tengah-tengah konteks yang inklusif, gereja harus berani untuk menyatakan iman yang eksklusif bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Saudara bisa lihat sekali lagi, Yosua di dalam perjanjian lama membawa Israel yang diwakili oleh tua-tua mereka ke Sikem, pusat penyembahan berhala, dan mereka harus menegaskan iman mereka di situ. Sekarang Yosua perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, membawa murid-murid yang adalah perwakilan gereja perjanjian baru ke Kaisarea Filipi, pusat penyembahan berhala hari itu, untuk menegaskan iman yang benar kepada Allah yang benar. Bagi saya, ini adalah panggilan, sekali lagi, ini adalah panggilan sekaligus pengutusan yang dilakukan oleh Kristus. Panggilan dan pengutusan yang diberikan oleh Kristus kepada gereja sejati yang Dia dirikan. Dia memanggil mereka sekaligus mengutus mereka untuk masuk ke tempat yang paling gelap untuk menyatakan terang Allah di sana. Ini seperti memanggil dan mengutus gereja yang sejati untuk masuk ke dalam dunia seperti domba masuk ke tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, karena konteks ini sulit, maka saudara dan saya melihat rasul-rasul itu mati sebagai martir. Saudara dan saya melihat bahwa karena panggilan ini adalah panggilan seperti domba menuju ke tengah-tengah serigala, maka saudara dan saya akan menemukan sepanjang sejarah gereja ada aniaya, ada kematian. Ketika saudara dan saya diutus masuk ke tempat yang gelap untuk menyatakan terang Allah, maka yang akan meresponi pengutusan ini pertama-tama adalah iblis. Penguasa kerajaan kegelapan itu tidak akan tinggal diam. Dia juga akan mengutus kaki tangannya. Untuk apa? Untuk menghancurkan gereja, mencabik-cabik gereja. Itu kenapa saudara dan saya tidak perlu terkejut. Rasul-rasul mati sebagai martir. Para martir di dalam abad-abad yang pertama harus mati oleh karena iman ini. Dan sekali lagi, sejarah gereja diwarnai oleh aniaya dan kematian. Dan tidak bisa disangkali bahwa sejarah gereja juga akhirnya oleh karena aniaya ini diwarnai oleh apa yang disebut sebagai kemurtatan. Di dalam konteks yang sulit inilah, kemudian Yesus memberikan satu jaminan yang Bapak Ibu dan saya perlu perhatikan pada hari ini. Jaminan Yesus Kristus bahwa gereja yang melewati semua kesulitan di tengah-tengah kegelapan dunia itu adalah gereja yang tidak akan digoncang, tidak akan dihancurkan oleh aniaya dan kematian. Gereja yang dijanjikan oleh Kristus untuk didirikan ini adalah gereja yang katanya tidak akan bisa ditelan oleh maut. Gereja yang tidak goncang, gereja yang tidak akan dikalahkan oleh dunia. Sebaliknya, gereja yang Dia dirikan adalah gereja yang akan menggoncang dan mengalahkan dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana itu terjadi? Sekali lagi, bagaimana itu terjadi? Bukankah tadi saya bilang ada rasul-rasul mati, para martir, pemimpin-pemimpin gereja mengalami kematian. Banyak orang yang menjadi orang Kristen yang biasa pun harus mengalami kematian oleh karena imannya.
Bagaimana saudara dan saya melihat bahwa janji Kristus tergenapi di dalam konteks itu? Saya mau ajak saudara untuk melihat 4 poin. 2 poin yang pertama berbicara mengenai Kristus memberikan kekuatan kepada gereja. Bagaimana Kristus menguatkan gereja supaya gereja tidak goncang di tengah-tengah situasi yang sulit. 2 poin yang terakhir berbicara mengenai kekuatan atau kuasa yang dianugerahkan Allah kepada gereja untuk mengguncangkan bukan hanya dunia ini, tetapi bahkan mengguncangkan kerajaan maut. Maka 2 yang pertama berbicara mengenai kekuatan untuk berdiri di dalam iman yang benar. 2 yang terakhir berbicara mengenai kekuatan atau kuasa yang dianugerahkan oleh Allah untuk kemudian bukan hanya berdiri di atas iman yang benar, tetapi dengan berdiri di atas iman yang benar ini mereka bisa keluar dan mengalahkan dunia ini. Yang pertama, saudara, Yesus mendirikan gereja di atas iman yang personal. Sekali lagi, gereja didirikan oleh Kristus di atas iman yang sifatnya personal namun tidak subjektif. Gereja didirikan di atas iman yang personal dan iman yang benar sesuai dengan kitab suci yang objektif itu. Ini adalah iman yang personal, tetapi ini bukan iman yang subjektif. Sekali lagi, ini adalah iman yang benar, namun ini adalah iman yang objektif karena didasarkan di atas firman Allah yang sejati, firman Allah yang sifatnya objektif itu. Ini berarti saya mau ajak saudara untuk melihat dari sini. Gereja sejati memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam goncangan. Kekuatan untuk bertahan di dalam penderitaan yang paling hebat. Gereja yang sejati juga memiliki kuasa untuk menggoncang dunia, bahkan menggoncang kerajaan kegelapan jika mereka memiliki iman yang sejati. Mereka punya pengenalan yang benar terhadap Allah, yang sifatnya personal dan tepat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saya mau ajak saudara dan saya mulai lihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Waktu sampai di Kaisarea Filipi, konteks hidup yang sulit itu, Yesus bertanya, menurut orang siapa aku? Tetapi bagi saya yang paling penting adalah pertanyaan ini. Menurut kamu siapa aku? Kalau dalam bahasa Indonesia karena itu plural harusnya menurut kalian siapa aku? Ini adalah pertanyaan yang menuntut jawaban yang paling tepat, yang lahir dari kesimpulan yang paling tepat tentang dia. Artinya ini pertanyaan yang menuntut murid-murid untuk memberikan jawaban berdasarkan pengenalan yang sangat akurat mengenai siapa Yesus Kristus. Ini bukan pengenalan berdasarkan apa kata orang. Maka Yesus mulai dengan apa kata orang. Dan sebenarnya semua yang dijelaskan oleh murid-murid mengenai kata orang, itu semuanya positif. Orang-orang melihat Yesus Kristus sebagai nabi yang dijanjikan. Sebagai nabi yang besar yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yang akan datang dan akan muncul di dalam konteks masa Mesias akan datang. Tetapi Yesus melihat meskipun itu benar, tapi itu tidak mengekspresikan siapa Kristus yang sesungguhnya. Maka sekarang dia minta murid-murid, menurut kamu, siapa aku? Kesimpulan ini harus diambil berdasarkan apa? Saudara perhatikan bahwa Matius itu menceritakan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Setelah kelahiran Yesus Kristus, Yesus kemudian diceritakan mengenai Yesus Kristus yang dibaptis. Artinya ini adalah inaugurasi daripada pelayanan Yesus Kristus. Dan setelah peristiwa itu, mulai pasal 4 ayat 12 sampai 16 ayat 12, itu diceritakan atau dituliskan mengenai berbagai hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saya pakai istilah Yesus menuntut kesimpulan paling akurat berdasarkan penyataan diri Kristus di dalam pasal 4 ayat 12 sampai pasal 16 ayat 12. Yesus menyatakan siapa dia melalui tindakan-tindakannya dia, melalui mujizat yang dia buat, melalui pengajaran-pengajaran yang dia berikan. Kesimpulan harus diambil murid-murid secara akurat berdasarkan segala sesuatu yang telah dinyatakan di Galilea. Melalui pelayanan-pelayanan Yesus Kristus di dalam tindakan dan pengajaran-pengajarannya. Kesimpulan yang akurat itu harus diambil berdasarkan kesaksian perjanjian lama yang mengkonfirmasi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Misalnya, Yesus Kristus menyembuhkan mata orang buta yang sebelumnya tidak pernah dikerjakan oleh seorang nabi pun di dalam perjanjian lama. Seharusnya berdasarkan mujizat ini, murid-murid sudah mulai bisa mengidentifikasi siapa Yesus Kristus. Karena Yesaya mengatakan, di masa di mana Mesias itu datang, dia akan mencelikkan mata orang buta. Dan saudara bisa lihat cerita-cerita semua itu. Cerita-cerita yang besar itu.
Itu digambarkan di dalam pasal 4 ayat 12 sampai 16 ayat yang ke-12. Dan itu berkorespondensi dengan catatan-catatan perjanjian lama. Apa yang telah dicatat di dalam Alkitab, perjanjian lama, dan catatan-catatan mengenai perbuatan Yesus Kristus dan pengajaran-pengajaran Yesus Kristus itu sekarang tercatat di dalam Alkitab yang saudara dan saya punya sebagai fondasi bagi iman kita. Itu cukup untuk saudara dan saya memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan dan iman yang meneguhkan kita di tengah-tengah goncangan yang paling sulit. Sekali lagi, Yesus menuntut kesimpulan yang akurat. Kesimpulan akurat itu berdasarkan kesaksian perjanjian lama, saudara dan saya punya. Kesaksian yang akurat harus diambil murid-murid berdasarkan tindakan-tindakan Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus. Sekarang itu sudah tercatat di dalam perjanjian baru. Berdasarkan kesaksian perjanjian lama dan perbuatan-perbuatan yang tercatat di dalam perjanjian baru. Berdasarkan dua kesaksian inilah, murid-murid harus mengambil kesimpulan yang tepat. Sama. Berdasarkan catatan perjanjian lama, berdasarkan catatan perjanjian barulah, maka saudara dan saya dituntut untuk mengambil kesimpulan yang paling tepat tentang siapa Kristus. Memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, dan iman yang sejati yang meneguhkan saudara dan saya di tengah-tengah goncangan yang paling sulit. Itu berarti untuk memiliki iman yang benar, untuk memiliki iman yang sejati. Yang saudara dan saya butuhkan adalah Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara dan saya tidak membutuhkan satu wahyu yang baru, sebuah kitab yang baru. Oleh karena itu kita menolak semua agama yang mengatakan bahwa kitab mereka adalah kitab kelanjutan daripada apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tidak butuh wahyu baru. Saudara dan saya tidak butuh lagi wahyu baru yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan hari ini. Saudara dan saya tidak butuh mujizat. Saudara dan saya tidak butuh kemudian karunia-karunia untuk membuat saudara dan saya menjadi tidak goncang. Yang saudara dan saya butuhkan adalah kesaksian perjanjian lama, perjanjian baru untuk kemudian mengenal Kristus yang sejati, memperoleh iman yang sejati dan bertahan di tengah-tengah penderitaan. 3 sahabat Daniel, ketika terjadi masa di mana mereka harus berhadapan dengan api, mereka membuka ruang untuk tidak ada mujizat. Jadi kalimat ini, kalau seandainya Tuhan kami mau, Dia dapat menyelamatkan kami, maka Tuhan kami akan bikin mujizat. Itu kenapa saya bilang saya tidak menyangkali eksistensi mujizat. Tetapi jika Tuhan itu membiarkan kami mati, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Apa yang dikatakan oleh 3 orang ini adalah kalimat yang memberi ruang untuk tidak ada mujizat. Tetapi mereka menutup ruang untuk kemurtatan. Sekali lagi, mereka membuka ruang untuk tidak ada mujizat. Artinya tidak ada mujizat pun tidak apa-apa. Tetapi kami tetap akan beriman. Artinya meskipun tidak ada mujizat, mereka tetap akan bertahan di dalam iman yang sejati. Karena mereka telah mengenal Allah yang sejati. Sekali lagi kita tidak sementara menolak hal-hal yang sifatnya spektakuler. Namun kita sementara menutup ruang yang mengatakan bahwa supaya saudara dan saya bertahan, saudara dan saya butuh hal-hal yang spektakuler. Allah tahu bahwa kitab suci cukup untuk membangun iman yang sejati. Allah tahu bahwa kitab suci yang Dia berikan perjanjian lama dan perjanjian baru cukup bagi saudara dan saya untuk memperoleh penghiburan, kekuatan untuk bertahan di dalam konteks hidup yang paling sulit. Yesus menuntut pengenalan yang paling akurat. Hanya dengan memiliki pengenalan yang akurat berdasarkan kitab suci, saudara dan saya akan bertahan. Oleh sebab itu, maka Yesus bukan hanya meminta saudara dan saya memiliki pemahaman yang akurat, tetapi Yesus meminta pengenalan yang personal. Menurut kamu, siapa aku? Ini bukan hanya bicara mengenai iman yang tepat, yang sesuai dengan kitab suci, tetapi sebuah iman yang personal. Saya sering membedakan antara confessional belief, iman yang keluar dari mulut, pengakuan iman kita seperti pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus dan seterusnya. Itu bisa menjadi sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh lahir dari dalam batin saudara dan saya, oleh karena Allah telah memperbaharui batin kita. Tetapi ini juga bisa merupakan sebuah pengakuan yang hanya semata-mata keluar dari mulut tanpa pernah mengalami perjumpaan dengan Allah yang sejati itu. Maka iman yang sejati yang dibicarakan di dalam konteks ini, iman yang personal yang dibicarakan oleh Yesus Kristus ini, bukan confessional belief, tetapi convictional belief.
Iman yang memang disuarakan melalui mulut kita, tetapi iman ini adalah iman yang terekspresi di dalam hidup kita oleh karena keyakinan ini terpatri di dalam hati kita dan mengarahkan cara hidup dan cara pikir. Dia betul-betul ada di dalam hati saudara dan saya, sehingga saudara dan saya senantiasa berpikir, senantiasa bertindak sesuai dengan iman yang tersimpan di dalam hati kita. Confessional belief bisa saudara dapatkan dari orang lain. Sekali lagi, confessional belief bisa didapatkan dari orang lain. Saya dan istri saya mengajar anak saya mengenai Allah Tritunggal. Hari ini pertanyaan-pertanyaan sederhana. Orang Kristen atau Alkitab mengajar ada berapa Allah? Anak saya bisa jawab 1. Satu Allah ini punya berapa pribadi? Anak saya pasti akan bisa jawab 3. Satu Allah, 3 pribadi. Konsep sederhana mengenai Allah Tritunggal ini sudah kami ajarkan kepada dia, sehingga dia bisa jawab 1 Allah, 3 pribadi. Ini confessional belief, oleh karena kami memberikannya kepada dia. Tetapi yang namanya convictional belief, yang nampak melalui perkataan kita, nampak melalui hidup kita, diperoleh melalui apa? Diperoleh melalui anugerah Allah yang membukakan kepada saudara dan saya mengenai siapa dia. Di dalam bahasa teologi disebut sebagai iluminasi, pencerahan yang dikerjakan oleh Allah. Ini yang terjadi pada Petrus. Ini bukan dinyatakan oleh manusia bagi kamu, tetapi dinyatakan oleh Bapakku untuk kamu. Iluminasi, Allah mencerahkan pikiran, Allah membuka pikiran sehingga mereka berjumpa dan mengenal Kristus secara personal melalui kitab suci. Kalau saudara dan saya punya yang namanya convictional belief, punya iman yang sejati, yang lahir dari perjumpaan personal dengan Allah, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang dan bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang semata, maka iman ini menjadi iman sejati yang tidak mungkin hilang, dan dengan demikian keselamatanmu tidak mungkin hilang. Ini yang saya bilang. Yesus berkata, gereja ini adalah gereja yang tidak bisa ditelan oleh maut, tidak bisa dikalahkan oleh maut. Mereka bisa dihancurkan secara fisik, tubuh mereka bisa dicabik-cabik dan bisa dihancurkan oleh manusia ataupun oleh binatang buas. Tetapi iman mereka tidak pernah bisa dihanguskan. Mengapa? Karena iman ini bukan hanya benar, tetapi iman yang benar ini menjadi iman yang personal. Karena mereka berjumpa secara personal dengan Allah yang sejati. Oleh karena itu Yohanes pasal yang kedua ayat 18-21 mengatakan ada banyak antikristus. Ada banyak sekali antikristus yang sudah muncul. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi itu terjadi supaya terbukti bahwa mereka yang berasal dari antara kita ini sesungguhnya tidak pernah bersama-sama dengan kita. Sebab kalau seandainya mereka sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita, artinya mereka sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Allah yang sejati, mengenal Allah yang sejati itu, mereka tidak akan mungkin menjadi antikristus. Tetapi mereka harus murtad supaya terbukti bahwa mereka memang tidak pernah bersama-sama dengan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18-21. Saudara, kalau ada satu orang Kristen yang tiba-tiba menjadi ateis, menurut 1 Yohanes 2 ayat 18-21, itu hanya membuktikan bahwa orang Kristen ini tidak pernah punya apa yang disebut sebagai iman yang benar dan personal. Dia bisa mengakui sesuatu yang benar sesuai dengan dogma Kristen, namun iman itu bukan iman yang personal. Saya pernah ditanya oleh pemuda, ada orang Kristen yang kelihatan sungguh-sungguh, tetapi kemudian dia pada satu saat menjadi ateis. Apakah ini bukti bahwa dia kehilangan keselamatan? Alkitab bilang bukan kehilangan keselamatan. Itu hanya membuktikan dia tidak pernah punya keselamatan. Dia tidak pernah punya iman yang sejati. Kalau seandainya iman sejati itu adalah iman yang benar sesuai dengan kitab suci, dan juga itu adalah iman yang lahir dari pengalaman oleh karena Allah telah menyatakan diri kepada dia, maka dia tidak mungkin bisa menjadi ateis. Ateis berarti tidak percaya akan eksistensi Allah. Sementara Kristen itu masuk dalam kategori teis. Kita percaya ada eksistensi Allah. Bagaimana mungkin dia percaya bahwa Allah tidak bereksistensi kalau dia sudah pernah berjumpa dengan Allah yang bereksistensi? Dia hanya bisa menjadi ateis, menolak eksistensi Allah, jika selama ini memang dia tidak pernah berjumpa dengan Allah yang sejati. Dulu dia Kristen, lalu dia menjadi bukan Kristen, berarti dia masuk ke dalam satu agama yang dia yakini sebagai benar Allah itu. Dia menyangkali Allah di dalam kekristenan sebagai Allah yang benar, dan dia pindah ke sana. Mengapa itu bisa terjadi? Karena selama ini dia tidak pernah berjumpa dengan Allah yang benar yang ada di dalam kekristenan. Kalau dia sudah pernah berjumpa dengan Allah yang benar di dalam kekristenan itu, Allah yang sejati itu, dia tidak pernah bisa mengatakan lagi bahwa Allah ini bukan Allah yang benar.
Yang saya mau katakan adalah iman yang benar, yang didasarkan kepada pengenalan yang benar secara personal terhadap Allah yang sejati di dalam kitab suci, membuat saudara dan saya di dalam segala situasi tidak pernah mungkin bisa meninggalkan iman yang sejati. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Pertanyaan ini, menurut kalian siapa aku? Menuntut pengenalan yang akurat. Menuntut juga pengenalan yang personal. Dan apa kaitannya dengan Pentakosta? Saudara, Pentakosta menjadi sangat signifikan karena Yesus Kristus berkata, jika roh itu datang, jika penghibur itu datang, dia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus ini adalah Roh Kudus yang bersaksi kepada para rasul, sehingga kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai kitab suci. Roh Kudus inilah yang bersaksi kepada saudara dan saya, pembaca kitab suci yang dihasilkan oleh para rasul. Dia bersaksi kepada kita, membuka pikiran kita melalui apa yang disebut sebagai iluminasi, sehingga kita mengenal dan kita menjumpai Kristus yang disaksikan oleh para rasul. Roh Kudus yang hadir pada hari raya Pentakosta inilah yang menguatkan saudara dan saya, menghiburkan saudara dan saya di dalam segala kesulitan, dan hasilnya adalah pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar, iman yang sejati yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun termasuk penderitaan. Saudara, kisah para rasul bukan hanya menceritakan mengenai gereja yang didirikan oleh Allah, tetapi bicara mengenai gereja yang setelah berjumpa dengan Allah yang sejati di dalam Kristus menjadi gereja yang juga menghadapi begitu banyak aniaya dan kesulitan. Namun mereka tidak meninggalkan iman mereka. Mereka tidak bisa digoncangkan. Mereka tidak bisa dilumpuhkan. Mereka tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan-kesulitan itu. Pertanyaannya, kenapa? Karena Roh Kudus yang hadir pada hari raya Pentakosta bersaksi melalui para rasul, bersaksi kepada para pendengar dari para rasul, dan membuka pikiran mereka sehingga mereka jumpa Allah yang sejati. Roh Kudus hadir untuk memberikan kesaksian yang benar mengenai Kristus, membuka pikiran saudara dan saya supaya saudara dan saya mengerti kitab suci. Maka saya kira salah satu isu utama ketika saudara dan saya mengingat Pentakosta dalam kaitan dengan janji Kristus ini, salah satu isu utama di dalam perayaan Pentakosta terkait dengan kehadiran Roh Kudus adalah Roh Kudus hadir untuk memberi firman yang sejati. Roh Kudus hadir untuk memberikan pengertian yang benar, untuk menghasilkan iman yang benar yang menyelamatkan, dan mengokohkan iman yang saudara dan saya miliki hari ini. Isu utama Pentakosta bukan gedung gereja, bukan musik di dalam gereja, bukan karunia-karunia di dalam gereja. Semua itu penting, tetapi itu bukan isu yang utama. Sebab semua itu menjadi percuma jika gereja kehilangan hamba-hamba Tuhan, jika gereja kehilangan mimbar yang kuat yang memberitakan firman Allah yang sejati. Hanya situasi inilah, situasi di mana saudara dan saya menemukan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan anugerahkan, kemudian mereka menyuarakan firman Allah dengan benar, menyuarakan firman Allah secara tegas, sehingga mimbar gereja itu menjadi kuat. Di dalam situasi inilah saudara dan saya mendapat pengertian untuk tahu bagaimana mempergunakan karunia-karunia yang kita punya. Maka bersyukurlah kalau saudara berada di dalam gereja dan saudara menjumpai hamba-hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran yang sejati. Mereka belajar dengan baik, belajar dengan teliti untuk kemudian menyuarakan firman Allah yang benar. Bersyukur jika saudara menemukan hamba Tuhan yang sedemikian, karena itu anugerah Allah yang mulai jarang ditemukan menurut saya di dalam konteks perjuangan dan kehidupan gereja hari ini. Saudara mendapatkan sebuah anugerah yang sangat besar. Pentakosta, isu utamanya adalah firman yang diberikan melalui para rasul dan pengertian yang diberikan kepada para jemaat. Yang kedua, apa yang dianugerahkan oleh Allah? Sekali lagi, apa yang dianugerahkan oleh Allah? Dianugerahkan oleh Kristus supaya gereja itu bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang menggoncang, supaya dia bisa tetap berdiri tegak di tengah-tengah serigala yang berusaha untuk mencabik-cabik dan menghancurkan dia. Yesus Kristus membangun gerejanya, ini yang kedua, membangun gerejanya dan menumbuhkan gerejanya di dalam pergumulan dengan kebenaran yang rasuli. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, ada perdebatan banyak sekali terutama antara gereja-gereja Protestan dengan gereja-gereja Katolik terkait masalah ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang yang mana? Saudara, ada banyak tafsiran, tapi saya
mau ajak saudara paling tidak lihat dua. Yang pertama, gereja-gereja Protestan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan batu karang ini adalah pengakuan iman daripada Petrus. Di dalam Alkitab kalau saudara dan saya baca, saudara akan menemukan dikatakan bahwa fondasi gereja pertama adalah Kristus. Yang kedua adalah para rasul di dalam pengertian ajaran yang mereka berikan. Artinya ini bicara mengenai Kristus sebagai sang kepala gereja, dialah fondasi gereja. Tetapi kalau ada yang lain yang dibicarakan juga di dalam Alkitab sebagai fondasi gereja, itu adalah para rasul di dalam konteks kesaksian mereka. Apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka imani, dan mereka bagikan kepada jemaat. Nanti kita akan lihat ayat-ayat itu. Sehingga gereja-gereja Protestan mengatakan batu di mana Kristus mendirikan gerejanya itu bukan Simon Petrus, tetapi itu adalah iman daripada Petrus dan rasul-rasul. Sementara kalau saudara dan saya lihat kepada gereja Katolik, mereka akan bilang fondasi gereja ini adalah Petrus. Artinya di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gereja Protestan bilang itu bukan Petrus, tetapi itu imannya. Tapi kalau saudara-saudara gereja Katolik akan bilang ini berbicara mengenai Petrus. Ayat ini sementara bicara spesifik mengenai Petrus sebagai paus yang pertama, dan ini juga menegaskan mengenai paus-paus yang berikut sebagai pengganti Petrus. Maka saya mau ajak saudara untuk sedikit melihat hal ini, kemudian saudara dan saya kembali kepada poin yang sesungguhnya yang mau Yesus tegaskan sebenarnya, yaitu dia membangun dan menumbuhkan gerejanya di dalam pergumulan dengan kebenaran yang disaksikan oleh para rasul. Yang pertama, saudara, saya percaya bahwa fondasi gereja itu bukan Petrus. Di sini saya berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita di dalam konteks gereja Protestan. Fondasi gereja bukan Petrus, tetapi apa yang diakuinya. Kalau ada pribadi yang merupakan fondasi gereja, itu juga bukan Petrus, tetapi itu adalah Yesus Kristus. Di atas, engkau adalah Petrus, kata Yesus. Engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Yunani, engkau adalah Petros, maskulin. Petros berarti batu kecil. Movable stone. Batu yang kecil sehingga bisa digeser. Batu yang dapat bergeser. Batu yang dapat digoncang atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang bilang ini bicara mengenai batu yang tidak stabil atau labil. Mereka menunjuk kepada situasi di mana segera setelah Petrus mengakui engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Pengakuan iman yang begitu luar biasa itu. Kesimpulan yang begitu tepat tentang siapa Kristus berdasarkan kesaksian Yesus maupun kesaksian perjanjian lama. Dia mengungkapkan iman yang begitu luar biasa. Tetapi setelah itu, setelah Yesus bercerita mengenai penderitaannya, Petrus bilang sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Maka orang yang disebut sebagai Petros, batu karang itu, kemudian menjadi orang yang disebut sebagai iblis. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Para penafsir juga merujuk kepada penyangkalan dari orang yang bernama Simon Petrus. Engkau adalah Petros, movable stone, batu yang kecil. Tetapi kemudian Yesus bilang, di atas batu karang ini, Yesus pakai Petra, yang sudah bukan lagi maskulin, tetapi itu feminin. Petra, engkau Petros, maskulin, movable stone. Di atas Petra ini, feminin, immovable stone, maka disebut sebagai batu karang. Di atas batu karang yang kuat, yang kokoh ini, aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, maka saya kira ada benarnya kalau saudara dan saya menafsirkan kira-kira sedemikian. Petrus adalah movable stone, batu yang kecil, yang akan menjadi kokoh jika dia berdiri di atas dasar yang kokoh. Batu karang rohani yang kokoh. Yang disebut sebagai Petra itu siapa? Pertama, itu adalah Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10-11. Sekali lagi 1 Korintus 3 ayat 10-11. 1 Petrus 2 ayat 4-8. Bicara mengenai Kristus sebagai fondasi gereja. Tetapi ini juga tentu saja lebih kontekstual berbicara mengenai iman Petrus. Petrus akan menjadi pribadi yang kokoh jika dia berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu iman yang benar, yang dibangun berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Kristus setelah dia bangkit. Dia bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Namun ayat 20, Yesus bilang jangan beritakan dulu bahwa dia adalah Mesias. Mengapa?
Karena mereka sudah tahu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun mereka punya konsep Mesias masih belum sama seperti, sekali lagi, belum sama seperti apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus, yaitu Mesias rohani. Mereka punya konsep masih sama seperti apa yang diharapkan oleh Yahudi, yaitu Mesias secara politik. Tetapi setelah Yesus bangkit dan kemudian Petrus bersama dengan murid-murid ini berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka sekarang mereka memiliki pemahaman yang tepat. Setelah mereka punya pemahaman yang tepat, baru Yesus kemudian mengizinkan mereka untuk memberitakan tentang Mesias. Kalau mereka memberitakan Mesias yang sifatnya Mesias politik, maka mereka akan menyesatkan jemaat. Saudara, sebenarnya pengakuan mengenai Yesus adalah anak Allah itu tidak hanya datang dari Petrus. Setan melakukannya. Tetapi Yesus kemudian memerintahkan setan untuk diam. Petrus melakukannya. Banyak orang juga mencoba untuk memprediksi bahwa dia adalah Mesias. Tapi Yesus tidak segera mengafirmasi itu dan tidak segera memerintahkan mereka untuk memberitakannya. Mengapa? Karena pengertian yang salah. Yesus tunggu sampai dia bangkit sehingga mereka mengerti ini adalah Mesias yang spiritual. Baru kemudian Yesus memerintahkan mereka untuk kemudian memberitakannya. Artinya apa? Batu yang tidak stabil ini harus didirikan, harus diletakkan di atas batu yang stabil, yaitu pribadi Kristus yang dikenal dan yang diimani setelah mereka berjumpa dengan dia pasca kebangkitan. Di atas iman yang sejati inilah Kristus akan mendirikan gerejanya. Maka batu yang kokoh, sekali lagi, batu yang kokoh yang menjadi fondasi gereja, yang tidak goncang, batu di mana gereja akan berdiri, itu adalah iman yang sejati, yang lahir dari pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus, yang lahir dari ajaran-ajaran rasuli. Mari saudara kita bisa lihat bahwa sebenarnya pembicaraan mengenai fondasi gereja sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai Petrus secara personal. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke 19 dan 20. Demikianlah kamu, gereja Tuhan, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus adalah batu penjuru. Kamu dibangun di atas para rasul dan para nabi. Saudara, ini bicara mengenai iman para rasul, iman para nabi, yang kemudian di atasnya gereja berdiri. Nabi-nabi berbicara mengenai Kristus. Nabi-nabi bernubuat tentang Kristus. Rasul-rasul menceritakan penggenapan nubuat itu. Maka kesaksian nabi dan kesaksian rasul menjadi fondasi paling kokoh untuk mendirikan gereja Tuhan. Kalau saudara dan saya lihat di dalam Matius pasal yang ke-16, metafora yang digunakan, sekali lagi metafora atau gambaran yang digunakan, itu adalah metafora bangunan. Ada fondasi dan ada bangunan yang didirikan di atasnya. Ada batu yang besar, batu karang yang kokoh. Lalu kemudian Allah meletakkan batu-batu rohani, batu-batu hidup yang digunakan untuk membangun rumah Allah itu. Batu karang yang kokoh itu adalah Kristus. Batu karang yang kokoh itu berbicara mengenai iman kepada Kristus. Bagaimana dengan Petrus? Petrus hanya salah satu batu hidup. Salah satu di antara banyak batu hidup yang diletakkan Allah di atas fondasi itu. Namun Petrus istimewa karena dia adalah batu hidup yang pertama. Bisa dikatakan dia adalah cikal bakal gereja perjanjian baru yang diletakkan Kristus di atas batu karang yang stabil, batu karang yang kokoh, yaitu iman yang sejati. Tujuannya adalah membangun satu rumah rohani, kata Petrus. Membangun satu bait Allah yang sejati, yang di dalamnya Allah dipermuliakan. Maka sekali lagi, yang sementara saudara dan saya bicarakan adalah iman para rasul. Karena setelah ini, saudara dan saya menjumpai ketika berbicara mengenai fondasi gereja, itu selalu berbicara mengenai pertama, Kristus. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Bicara mengenai apa yang diimani oleh para nabi dan para rasul.
Tidak berbicara mengenai pribadi yang lain seperti Petrus. Tetapi meskipun demikian, saudara dan saya mesti jujur bahwa teks ini juga berbicara mengenai Petrus. Tetapi meskipun berbicara mengenai Petrus, ayat ini tidak sementara berbicara mengenai Petrus sebagai paus yang pertama. Sekali lagi, tidak ada indikasi membicarakan Petrus sebagai paus yang pertama. Tidak ada juga apalagi berbicara mengenai paus-paus selanjutnya yang mengganti kedudukan Petrus. Tidak ada. Teks ini, metafora yang digunakan adalah metafora bangunan. Metafora yang digunakan bukan struktur hierarkis. Tidak ada metafora struktur hierarkis di sini. Metaforanya adalah metafora bangunan. Apalagi kalau saudara lihat di dalam kisah-kisah selanjutnya sampai dengan kisah para rasul, saudara tidak menemukan indikasi. Sekali lagi, kita tidak menemukan indikasi murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain menganggap Petrus sebagai paus dengan otoritas yang tertinggi. Galatia 2 ayat 11, Paulus setelah mengatakan bahwa dia juga dipilih oleh Allah sebagai rasul, kemudian dia bisa dengan tegas menegur Petrus karena Petrus bersalah. Saudara bisa lihat di dalam kisah para rasul pasal 8, di dalam kisah para rasul pasal 8, spesifik ayat 14, Petrus bukan duduk di atas satu tahta yang tinggi untuk mengutus yang lain, tetapi Petrus juga diutus oleh gereja Tuhan. Kalau saudara lihat kisah para rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18, Petrus juga harus mempertanggungjawabkan pelayanannya. Diutus oleh gereja dan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada pemimpin-pemimpin gereja, menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa gereja mula-mula di bawah pimpinan dari para rasul secara bersama-sama tidak menempatkan Petrus pada posisi yang tertinggi. Kalau tidak, mereka lah yang harus diutus oleh Petrus dan mereka lah yang harus mempertanggungjawabkan pelayanan mereka kepada orang yang bernama Petrus. Kisah para rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21. Kisah Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21. Waktu terjadi perdebatan dan ada sidang di Yerusalem, Petrus berbicara. Tapi saudara bisa lihat di situ kesimpulan yang konklusif diberikan oleh Yakobus. Sehingga Petrus adalah pemimpin yang besar. Ayat ini berbicara mengenai Petrus sebagai orang yang tokoh yang saya pakai istilah cukup istimewa. Tetapi tidak sementara menempatkan dia sebagai paus. Bahkan kalau saudara lihat setelah Petrus mengakui imannya, Markus pasal 8 33 sampai 37. Lukas pasal 9 46 sampai 48. Di situ para rasul itu kemudian berdebat. Lukas malah menggunakan kata perdebatan itu menggunakan kata dialogisomai untuk menunjukkan bahwa pada saat murid-murid berdebat, mereka mengajukan argumentasi rasional. Argumentasi rasional untuk apa? Untuk membuktikan siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin Yohanes akan berkata, memang saya yang paling muda, tetapi saya adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Oleh sebab itu saya bisa meletakkan kepalaku di dadanya. Yudas bisa bilang, saya adalah yang terbesar. Itu kenapa dia mempercayakan uang untuk memelihara hidup kalian semua itu kepada saya. Petrus bisa bilang, ingat. Dia pernah bilang bahwa aku adalah Petrus setelah aku mengakui iman yang sejati yang katanya dinyatakan oleh Bapa. Semua mereka bisa menegaskan, sekali lagi, semua mereka bisa menegaskan siapa yang terbesar di antara mereka melalui argumen-argumen yang rasional. Tetapi waktu Yesus hadir dan menyelesaikan persoalan itu, Yesus tidak menunjuk salah satu di antara mereka sebagai yang terbesar. Termasuk Yesus tidak pernah menunjuk Petrus sebagai pemimpin yang terbesar di antara para rasul. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah di dalam konteks yang paling jelas berbicara mengenai hierarki di dalam tanda petik, saudara tidak menemukan indikasi Petrus ditempatkan pada puncak kepemimpinan atas yang lain. Tetapi saya percaya teks ini berbicara memang mengenai Petrus sebagai seorang yang cukup istimewa. Saya pakai istilah itu the first among the equals. Dia adalah orang yang pertama di antara pemimpin-pemimpin gereja yang sejajar. Dia adalah salah satu yang menjadi pemimpin dari orang-orang yang diberikan jabatan dan otoritas yang sama. Oleh sebab itu, Petrus selalu, sekali lagi, Petrus hampir selalu digambarkan sebagai murid yang berbicara mewakili murid-murid yang lain. Ini tidak menempatkan dia sebagai paus yang kemudian mengepalai mereka.
Tetapi saudara dan saya tetap bisa bilang bahwa dia adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili murid-murid. Dia seringkali menjadi orang yang berbicara pertama kali. Bahkan di dalam konteks kisah para rasul, dia adalah orang pertama yang berdiri dan kemudian bersaksi, berkhotbah. Dan melalui dialah kemudian khotbah itu, melalui kesaksian itu, gereja yang pertama itu kemudian terbentuk. Gereja yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi, didahului oleh khotbah orang yang bernama Petrus. Dia adalah pemimpin dari orang-orang yang memiliki jabatan dan otoritas yang sama. Otoritas dan kuasa Petrus sama seperti otoritas yang diberikan Allah kepada rasul-rasul yang lain. Oleh sebab itu waktu bilang fondasi gereja, di atasnya gereja berdiri, tidak bicara hanya Petrus saja, tetapi bicara mengenai rasul-rasul, bahkan bicara mengenai nabi-nabi. Kalau saudara lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 18 ayat 33 sampai 37. Otoritas yang dibicarakan kepada Petrus di dalam Matius pasal 16 juga ditunjukkan atau diberikan kepada para rasul yang lain. Mereka punya otoritas yang sama, tetapi orang ini adalah the first among the equal. Maka ayat ini bicara Petrus, saya mesti bilang iya. Ayat ini berbicara juga mengenai Petrus. Kita tidak bisa sangkali itu. Tetapi bukan bicara Petrus sebagai paus. Ayat-ayat ini sementara berbicara mengenai Petros sebagai cikal bakal gereja sejati. Sama seperti saudara dan saya baca di dalam Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Itu istilah batu juga dikenakan kepada Abraham. Dia adalah batu yang daripadanya kamu dipahat. Artinya kamu itu berasal dari sana. Bicara mengenai Abraham sebagai cikal bakal Israel sejati. Dia adalah cikal bakal Israel sejati yang berdiri di atas iman yang sejati. Karena pengenalan yang benar kepada Allah yang sejati. Petrus adalah cikal bakal gereja sejati di dalam konteks perjanjian baru. Yang berdiri di atas iman yang sejati. Karena pengenalan yang benar terhadap Allah yang sejati. Maka ayat ini bicara Petrus sebagai cikal bakal gereja sejati. Saya pakai istilah batu hidup yang pertama. Yang diletakkan oleh Allah. Diletakkan oleh Kristus di atas fondasi yang kokoh. Petra, yaitu Kristus dan iman sejati berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Kristus itu. Maka yang saudara dan saya sementara bicarakan di sini, di atas batu karang ini, gereja tidak akan pernah bisa digoncangkan. Di atas batu karang ini, gereja tidak bisa ditelan oleh alam maut, meskipun mereka berhadapan dengan apa yang disebut sebagai penderitaan. Batu karang ini bicara mengenai iman yang sejati yang dibangun berdasarkan kesaksian nabi dan kesaksian rasul. Maka saya bisa pakai istilah ini. Teks ini sementara berbicara mengenai gereja yang tidak goncang oleh karena berdiri di atas kebenaran. Kebenaran yang disaksikan rasul-rasul, kebenaran yang disaksikan oleh para nabi. Saudara, bagaimana saudara mengaitkannya dengan Pentakosta hari ini? Seluruh perjanjian baru memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Petrus dan semua batu hidup yang lain membutuhkan kebenaran supaya mereka bisa berdiri di atas iman yang sejati. Ketika Pentakosta terjadi, yang diutus oleh Kristus adalah roh yang disebut sebagai roh kebenaran. Roh yang menyatakan kebenaran kepada para rasul. Roh yang menginspirasikan kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Roh kebenaran yang mengiluminasi saudara dan saya sehingga saudara dan saya mengerti kitab suci dalam konteks kisah para rasul. Setelah setelah gereja mula-mula didirikan, apa yang dikerjakan? Roh Kudus memimpin gereja Tuhan untuk duduk di kaki rasul-rasul dan belajar kebenaran di sana. Di tengah-tengah penderitaan, satu hal yang dikerjakan oleh Allah yaitu melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang telah mendirikan gereja ini. Allah mendorong mereka untuk belajar kebenaran di kaki para rasul. Maka bagi saya Pentakosta adalah petunjuk bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang dipimpin oleh roh kebenaran. Pentakosta adalah petunjuk bahwa Allah yang adalah kebenaran itu tidak akan membangkitkan hamba Tuhan yang mengkhotbahkan kebenaran dengan sembarangan.
Salah satu pendeta senior saya, waktu mengajar dia bilang Allah yang benar membangkitkan hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar adalah hamba Tuhan yang punya semangat di dalam hati, dorongan di dalam hati, api yang terus-menerus mengejar kebenaran ilahi di dalam kitab suci, belajar dengan teliti, sudah kemudian menyuarakannya, mencari kebenaran, mempelajari kebenaran, dan kemudian menyuarakan kebenaran, bukan dengan sembarangan, tetapi dengan bertanggung jawab. Allah yang benar memberikan roh kebenaran pada hari Pentakosta itu untuk membangkitkan jemaat yang tidak buta, untuk membangkitkan jemaat yang tidak malas dan asal percaya, tetapi membangkitkan kebenaran yang memiliki semangat untuk mencari kebenaran yang sejati. Maka aneh kalau hari ini gereja Tuhan mengaku mereka punya Roh Kudus, roh kebenaran, lalu mereka tidak punya api untuk belajar kebenaran. Aneh kalau hamba-hamba Tuhan hari ini klaim punya Roh Kudus, namun mereka tidak melihat studi teologis, studi Alkitab secara serius sebagai sesuatu yang sangat penting. Ada yang bilang Roh Kudus berbicara kepada kami dan mengajar kami, omong kosong. Roh Kudus yang memimpin Yesus Kristus pada usia 12 tahun adalah Roh Kudus yang memimpin Yesus Kristus untuk duduk di kaki pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang saudara dan saya bahkan di dalam kekristenan begitu tidak setuju dengan mereka. Tetapi Yesus bilang pertama-tama kepada murid-muridnya, jangan lakukan apa yang mereka lakukan, tetapi dengarkan apa yang mereka ajarkan. Artinya mereka juga mengajarkan apa yang benar ketika mereka bergumul dengan kitab suci. Ketika mereka salah, ketika mereka mengajarnya berdasarkan apa yang disebut sebagai tradisi. Tapi Yesus tidak membuang mereka. Yesus jadikan mereka sebagai standar. Orang Kristen harus lebih baik daripada orang Farisi. Farisi punya semangat untuk belajar kebenaran. Orang Kristen harus punya semangat yang sama dalam mencari kebenaran. Tetapi juga semangat yang sama di dalam menghidupinya. Orang Farisi belajar kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran. Maka Yesus bilang, dengarkan ajaran mereka, tetapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Yesus menjadikan mereka sebagai standar. Oleh sebab itu, pada usia 12 tahun. Sekali lagi, pada usia 12 tahun. Di dalam catatan Lukas, Yesus datang. Kemudian Yesus duduk bersama dengan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Istilah yang dipakai oleh Lukas bukan istilah duduk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak bisa dijawab untuk menunjukkan kebodohan mereka. Bukan. Tetapi ini adalah istilah yang digunakan untuk gestur dan sikap seorang murid. Duduk di kaki daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan belajar sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menakjubkan orang-orang itu. Jika Yesus yang adalah kebenaran ketika berinkarnasi menjadi manusia dipimpin oleh roh kebenaran untuk belajar kebenaran. Siapa engkau dan saya yang berkata dengan adanya Roh Kudus kita tidak perlu studi secara serius? Siapa engkau dan saya yang bisa berkata demikian karena Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ketika mendirikan gereja Tuhan, memimpin gereja untuk duduk di kaki rasul-rasul untuk belajar kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mendorong engkau dan saya mencari kebenaran, studi kebenaran secara serius. Siapa yang bilang studi teologi tidak ada gunanya? Saya dapat satu SMS, Petrus tidak belajar. Siapa yang bilang? Petrus belajar lebih teliti daripada saudara. Dari usia 3 sampai 12, mereka duduk dan kemudian belajar seluruh perjanjian lama. Hari ini engkau dan saya, perjanjian lama itu ada di luar kepala. Petrus dan orang Yahudi lainnya, apa yang disebut sebagai perjanjian lama ada di dalam kepala mereka. Mereka bisa menghafal seluruh kitab Mazmur. Artinya isi perjanjian lama paling tidak sudah pernah singgah di dalam kepala mereka. Mereka studi secara serius. Lalu mereka punya 3 tahun setengah paling tidak untuk belajar bersama-sama lagi dengan Yesus Kristus. Siapa bilang mereka tidak studi secara serius? Siapa di antara saudara yang berani bilang bahwa Paulus bukan orang yang studi secara serius? Dia bukan hanya bersama seperti Petrus belajar dari 3 sampai 12 tahun. Tetapi setelah melewati 3 sampai 12 tahun dia berkata, aku Farisi, aku adalah penjaga Taurat. Artinya orang ini adalah orang kemudian studi secara serius di bawah seorang pemimpin agama Yahudi hari itu. Orang-orang yang dipakai oleh Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah untuk mencari kebenaran, kemudian menyuarakan kebenaran. Bukan orang-orang yang malas.
Dua poin yang terakhir berbicara bagaimana Allah memakai gereja untuk menggoncangkan dunia, bahkan menggoncangkan apa yang disebut sebagai alam maut. Yang ketiga, waktu Kristus mendirikan gerejanya, Kristus memperlengkapi gereja dengan Injil yang menghidupkan. Paulus menyebut ini sebagai kuasa Allah, dunamis Allah, yang menyelamatkan, yang menghidupkan Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara, ini sebenarnya nampak di dalam kalimat Yesus Kristus ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, di atas iman yang sejati ini, yang dibangun berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Kristus dan pengenalan yang diperoleh melalui studi, belajar terhadap kitab suci ini, aku akan mendirikan gereja dan alam maut tidak menguasainya. Tetapi istilah maut di situ bisa juga diterjemahkan di dalam dua hal. Pertama, istilah alam maut bisa mengacu kepada pintu dunia orang mati, pintu kubur. Berbicara mengenai aniaya, penderitaan fisik yang akan bermuara kepada kematian secara spiritual. Yesus bilang, alam maut dalam konteks yang sedemikian. Aniaya, penderitaan yang bermuara kepada kematian, bahkan kematian itu sendiri tidak bisa membungkam gereja yang sejati. Gereja bisa dianiaya. Gereja bisa dibuat menjadi menderita. Gereja bisa mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi aniaya, penderitaan, dan kematian itu tidak bisa menjadikan gereja itu sebagai gereja yang punah di tengah-tengah dunia ini. Aniaya, penderitaan, dan kematian tidak bisa menghentikan pertumbuhan dan perkembangan gereja. Aniaya, penderitaan, dan kematian tidak bisa menghancurkan iman sejati yang telah diletakkan Allah di dalam hati gereja yang sejati. Iman yang sejati, persekutuan dengan Allah yang sejati tidak bisa diputuskan, tidak bisa dihancurkan oleh aniaya, penderitaan, dan kematian yang mencabik-cabik gereja. Yesus sementara bilang bahwa hal-hal yang bersifat lahiriah tidak bisa menghancurkan gereja Tuhan. Maka dia pakai istilah pintu dunia orang mati. Pintu kubur tidak akan menghancurkan gereja. Tetapi saudara dan saya juga bisa menerjemahkan alam maut sebagai pintu neraka, berbicara mengenai kematian secara spiritual. Kalau yang pertama berbicara mengenai kematian secara lahiriah, penderitaan secara lahiriah, sekarang istilah ini juga bisa mengacu kepada pintu neraka, kematian secara spiritual. Itu tidak dapat menahan gereja yang sejati di dalam dua pengertian ini. Pertama, jika Allah mau mendirikan gereja yang sejati, maka dia akan menarik keluar umat pilihannya, keluar dari kerajaan kegelapan, keluar dari kerajaan maut, menjadikan orang yang mati secara spiritual sebagai orang-orang yang hidup secara spiritual. Orang yang tinggal dan menikmati kegelapan menjadi orang yang melihat terang Allah yang ajaib dan menikmati terang Allah itu. Alam maut, kerajaan neraka, kerajaan kegelapan secara spiritual tidak dapat menahan mereka. Karena Allah yang menarik mereka keluar adalah Allah yang berkuasa. Allah menarik mereka keluar dari dalam kerajaan maut. Setelah itu, setelah Allah menarik mereka keluar, kerajaan maut tidak bisa menarik kembali mereka untuk masuk ke dalamnya. Kekuatan neraka tidak cukup untuk menarik umat pilihan Allah yang telah diselamatkan untuk kembali masuk ke dalamnya. Sekali lagi, ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah menikmati keselamatan di dalam Kristus tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Ini untuk apa? Ini untuk menggenapi klaim Kristus di dalam Yohanes. Dia bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Sang kepala gereja itu pernah berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. D.A. Carson waktu menafsirkan ayat ini, dia bilang Yesus berbicara mengenai dua hal. Aku adalah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Semua umat pilihan Allah masih akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Tapi di akhir zaman nanti, Kristus akan membangkitkan dia untuk menikmati persekutuan kekal dengan Kristus. Secara lahiriah, saudara dan saya masih bisa dihantam oleh penderitaan, penyakit, bahkan aniaya sampai mati. Namun ini tidak akan menyelesaikan kehidupan saudara dan saya. Di satu saat nanti, dia akan membangkitkan saudara dan saya untuk menikmati persekutuan dengan dia. Tapi saudara bilang, tapi setelah saya mati apa yang terjadi? D.A. Carson bicara mengenai yang kedua. Barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya,
Bukan saudara dan saya tidak mengalami kematian secara fisik, karena sampai hari ini saudara dan saya masih mengalami kematian secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah saudara dan saya tidak akan pernah lagi mati secara spiritual. Setelah saudara dan saya percaya, saudara dan saya mengalami kehidupan. Mati secara rohani berarti terpisah dari Allah. Setelah saudara dan saya percaya, saudara dan saya menikmati hidup secara spiritual, menikmati persekutuan dengan Allah. Dan ketika saudara dan saya menghadapi aniaya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah ini. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan kematian, orang-orang yang mengasihi kita berhenti di lubang kubur itu. Mereka tidak bisa mengantar saudara dan saya lebih jauh daripada itu, tetapi Allah yang dengannya saudara dan saya bersekutu. Sekali lagi, Allah yang dengannya saudara dan saya bersekutu akan terus memegang tangan kita, sehingga setelah saudara dan saya mengalami kematian, jiwa kita akan kembali kepada Dia dan menikmati persekutuan terus-menerus dengan Dia. Alam maut tidak menguasainya, artinya kematian lahiriah tidak bisa menghentikan persekutuan saudara dan saya dengan Tuhan. Kematian lahiriah ataupun aniaya tidak bisa membuat saudara dan saya terpisah dari Kristus dan kehilangan keselamatan. Neraka tidak bisa menahan umat pilihan Allah untuk keluar dari sana dan menikmati hidup kekal. Neraka tidak bisa menarik mereka kembali untuk masuk ke dalamnya sehingga mereka binasa. Maka Kristus seolah-olah mau berkata, alam maut tidak menguasainya. Berarti Kristus mau bilang, aku melalui gereja akan mengguncang kerajaan maut, akan mengguncang neraka dengan menarik mereka keluar dari sana dan mempertahankan jiwa mereka sehingga mereka tidak pernah bisa masuk lagi ke sana. Pertanyaan baginya adalah bagaimana? Bagaimana Kristus menggoncang neraka melalui gereja? Saudara dan saya bisa lihat ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu, kepada Petrus sebagai cikal bakal gereja, dan tentu saja sebagai gereja yang diwakili oleh Petrus dan rasul-rasul, dipercayakan kunci kerajaan surga. Kunci untuk membuka pintu sehingga orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Istilah kunci kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 18 dan Wahyu 3 ayat yang ke-7 bicara mengenai otoritas ilahi. Kepada gereja dipercayakan otoritas ilahi. Sementara kalau saudara lihat di dalam Yesaya, pemegang kunci kerajaan Daud bicara mengenai pelayan yang setia, seorang pemimpin yang ditunjuk di dalam kerajaan Daud atau di dalam rumah Daud. Pemimpin yang setia untuk membuka dan menutup pintu. Pelayan yang setia. Kalau saudara dan saya lihat lagi dalam konteks perjanjian baru, Lukas 11 ayat 52, Matius 23 ayat yang ke-13, di situ Lukas 11 ayat 52 bicara mengenai kunci pengetahuan. Kepada kamu Farisi diberikan kunci pengetahuan, memiliki pengetahuan yang benar dan mengajarkan pengetahuan yang benar itu. Kunci itu diberikan juga kepada Farisi, kunci pengetahuan. Tetapi Matius pasal 23 ayat 13 mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin yang gagal. Seolah-olah Allah mempercayakan kuasa atau otoritas itu kepada mereka, tapi mereka tidak melakukannya dengan bertanggung jawab. Oleh sebab itu dikatakan mereka menutup pintu bagi orang untuk masuk ke kerajaan Allah. Tetapi kepada gereja yang sejati, Allah mempercayakan kunci itu dan mereka akan menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia, yang memakai kunci itu untuk kemudian melayani orang-orang yang ada di dalam dunia, sehingga orang-orang itu kemudian pada akhirnya memiliki akses di dalam tanda petik untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara dan saya lihat, kunci yang dipercayakan kepada gereja adalah Injil atau firman Allah. Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Melalui Injil yang dipercayakan di tangan saudara dan saya. Dan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil, kerajaan neraka itu digoncang. Oleh karena melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja, pemberitaan Injil yang sejati, umat pilihan Allah ditarik keluar dari neraka. Melalui pemberitaan Injil itu, kerajaan neraka digoncang oleh karena mereka tidak dapat menarik kembali orang-orang itu untuk masuk ke dalamnya. Bahkan saya kira ini adalah kunci kerajaan surga. Karena perjanjian baru juga berkata kepada saudara dan saya,
bahwa ketika saudara dan saya menginjili dan ada satu orang diselamatkan, ada sorak-sorai di dalam kerajaan sorga. Injil adalah otoritas ilahi. Injil adalah kuasa Allah untuk menggoncang neraka sekaligus menghadirkan sorak-sorai di dalam kerajaan sorga. Apa kaitannya dengan Pentakosta? Roh Kudus adalah Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus yang disuarakan oleh Injil. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin hamba-hamba Tuhan untuk belajar kebenaran, jemaat untuk belajar kebenaran. Tetapi tidak berhenti di situ. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada gereja untuk menggerakkan gereja memberitakan Injil. Saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 21-22, Yesus menghembusi murid-murid dengan menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini bukan pada saat itu mereka menerima Roh Kudus. Saya sudah jelaskan di dalam PA sebelumnya. Tetapi ini adalah satu tindakan untuk mengantisipasi, atau lebih tepat dikatakan sebuah janji dari Kristus bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya lihat, sekali lagi, kalau saudara dan saya lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-8, di situ Yesus masih menjanjikan Roh Kudus dan janji tentang Roh Kudus. Baik di dalam Yohanes 20 maupun di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dikaitkan dengan ini, kamu akan menjadi saksiku. Pentakosta, Roh Kudus hadir pada hari itu untuk memimpin umat Allah, untuk kemudian memberitakan Injil, memakai kunci pengetahuan yang sudah Allah taruh di tangan mereka. Firman Allah yang sejati, kunci kerajaan sorga itu diefektifkan melalui pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Sehingga umat Allah dibangkitkan, gereja yang sejati itu dibangkitkan oleh Allah. Maka kalau saudara dan saya bicara mengenai Pentakosta dan pekerjaan Roh Kudus hari ini, kalau Roh Kudus ada di dalam gereja yang sejati, Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya akan terbakar untuk memberitakan Injil yang sejati. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika bahasa roh terjadi, bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah bahasa roh di dalam bahasa-bahasa manusia. Bahasa-bahasa manusia yang disuarakan sehingga orang mengerti Injil. Bahkan karunia Roh Kudus dalam konteks Pentakosta pun tidak dapat dilepaskan dari pemberitaan Injil yang sejati. Mereka harus menyuarakan Injil sehingga orang-orang itu mengerti apa yang disuarakan oleh Allah. Yang terakhir, saudara, supaya gereja itu punya kuasa untuk mengguncang dunia, maka kemudian gereja dipercayakan kunci itu. Kunci ini pertama berbicara mengenai Injil. Tapi yang kedua, kalau saudara dan saya memperhatikan seterusnya, ayat 19, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara, Yesus sementara berbicara mengenai gereja yang dipimpin oleh Kristus di dalam konteks penderitaan sekalipun, dipimpin melalui disiplin rohani yang ketat, dipimpin melalui disiplin rohani yang sesuai dengan firman Allah. Tadi saya bilang kunci ini adalah otoritas ilahi. Tapi kunci ini bukan hanya berkaitan otoritas ilahi yang berkaitan dengan Injil semata-mata, tetapi kunci ini berkaitan dengan kuasa atau otoritas untuk mengikat sesuatu dan melepaskan sesuatu. Sekarang kunci ini bukan mengikat seseorang atau melepaskan seseorang. Saudara, ayat ini dipakai oleh sejumlah gereja, termasuk gereja Katolik, untuk mengatakan, coba lihat, ini adalah kuasa yang diberikan kepada Paus untuk mengikat dan melepaskan orang-orang tertentu, maka kuasa itu begitu besar. Saya kira kuasa yang besar ini terletak kepada Injil, tetapi di situ bukan mengikat atau melepaskan whoever, siapapun, tetapi whatever. Mengikat apapun dan melepaskan apapun. Ini berbicara mengenai things, bukan berbicara mengenai people, bukan berbicara mengenai manusia. Maka saudara-saudara, apa yang sementara dibicarakan oleh ayat ini? Jika kunci itu adalah Injil dan berkaitan dengan melepaskan sesuatu, mengikat sesuatu, apa yang dimaksud di sini? Saudara, istilah mengikat dan istilah melepaskan itu adalah istilah yang pada masa itu merupakan istilah umum di dalam tradisi rabinik. Rabi-rabi pada masa itu menggunakan istilah mengikat dan melepaskan untuk hal ini. Pertama, mengikat sesuatu berarti
menyatakan tidak boleh, melarang sesuatu. Melepaskan sesuatu berarti mengizinkan, membolehkan sesuatu. Bapak Ibu, ini berarti berbicara mengenai kuasa untuk menyatakan sesuatu sebagai boleh dan menyatakan sesuatu sebagai tidak boleh. Sekali lagi, saudara tidak boleh memasukkan konteks yang asing. Saudara dan saya harus memasukkan konteks yang dimengerti oleh pembaca pada masa itu. Gereja dengan kunci pengetahuan yang ada di tangannya, yaitu Injil, itu mengatur hidup kita. Memberikan kepada kita prinsip-prinsip hidup sesuai dengan firman, supaya hidup ini kemudian mempermuliakan Allah. Hari ini orang bicara mengenai disiplin hidup, bicara mengenai disiplin spiritual, disiplin rohani yang dikonstruksi berdasarkan Injil atau firman Allah. Jadi dengan kunci ini, saudara dan saya menggoncang dunia, bahkan menggoncang neraka melalui penginjilan, pemberitaan Injil. Tetapi disiplin ini adalah kunci ini berbicara mengenai Injil yang kemudian dihidupi oleh gereja. Disiplin rohani yang dihidupi oleh gereja, dan melalui disiplin ini kita tetap bisa menggoncang dunia, menggoncang neraka melalui kesaksian hidup kita. Banyak orang menyempitkan disiplin rohani itu semata-mata kepada ekskomunikasi. Saya kira gereja-gereja yang tidak berani mendisiplinkan jemaat itu juga tidak mengekspresikan gereja yang sejati. Kenapa? Karena kunci ini diberikan supaya ada disiplin, supaya ada aturan-aturan yang sesuai dengan kitab suci. Saudara dan saya menegakkan aturan ketika orang melawan aturan itu di dalam gereja. Mereka berzina, mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Allah. Gereja harus berani melakukan disiplin terhadap orang-orang seperti ini. Namun disiplin rohani tidak sempit di situ. Disiplin rohani di dalam gereja sangat luas. Disiplin rohani bicara mengenai kesucian hidup. Disiplin rohani berbicara mengenai kehidupan doa yang baik. Disiplin rohani bicara mengenai disiplin di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Disiplin rohani juga bicara mengenai keinginan dan kemauan, bahkan tindakan untuk membangun persekutuan. Maka sebenarnya disiplin berbicara mengenai kesaksian gereja yang murni, kesaksian gereja yang baik, kesaksian gereja yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kesaksian gereja adalah sebuah alat yang efektif untuk menggoncang dunia. Saya menggunakan contoh yang digunakan oleh Raffi Sakarias sore hari ini. Almarhum Raffi Sakarias pernah menceritakan mengenai seorang pelayan, seorang penginjil muda yang melayani di Eropa Timur. Waktu dia pergi melayani, kemudian orang ini bernama Jacob, penginjil itu. Dia datang dan kemudian dia melayani terus-menerus di situ. Sampai dia berjumpa dengan seorang tukang kayu bernama Zimmerman. Maka dia karena digerakkan oleh belas kasihan Tuhan, dia datang ke rumah Zimmerman dan kemudian melayani Zimmerman. Membangun persahabatan, membangun percakapan dan menginjili Zimmerman. Tapi hati Zimmerman itu begitu keras. Satu saat Zimmerman panggil Jacob, lalu kemudian bicara kepada orang yang bernama Jacob ini. Zimmerman berkata, Jacob, untuk apa kamu tiap hari datang ke sini dan tiap hari berbicara kepadaku mengenai Kristus itu? Apakah engkau ingin saya menjadi Kristen? Akhirnya Jacob itu dengan jujur. Berkata, ya, saya memberitakan Kristus kepadamu supaya engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Zimmerman itu dengan begitu marah. Sekali lagi Zimmerman itu dengan begitu marah berkata, oh, engkau mau menceritakan Kristus yang juga diceritakan oleh penginjil-penginjil yang sebelum kamu? Penginjil-penginjil, pendeta-pendeta yang datang kepadaku dan mau menceritakan kepada Kristus, menceritakan Kristus kepadaku. Engkau mau menceritakan Kristus itu? Aku kasih tahu kamu, pendeta-pendeta yang datang kepadaku menggunakan topi pendeta mereka, menggunakan salib di jubah mereka, menggunakan jubah yang mengekspresikan bahwa mereka adalah pendeta dan kemudian mereka adalah pemberita-pemberita Injil seperti yang kamu lakukan hari ini. Namun saya mau kasih tahu satu hal kepada kamu, Jacob. Waktu orang-orang itu datang bersama-sama dengan penganiaya itu, mereka adalah orang-orang yang berbagian di dalam kematian keluarga-keluarga yang paling aku cintai. Mereka menggunakan topi yang sama dengan topimu. Mereka menggunakan jubah yang sama dengan jubahmu. Mereka menggunakan identitas yang sama dengan identitas yang engkau gunakan. Namun mereka telah menghasilkan kepahitan di dalam hidupku. Jacob, Kristus inikah yang mau engkau beritakan kepadaku? Aku tidak akan pernah percaya.
Saudara-saudara, kemudian Jacob datang dan kemudian Jacob berbicara kepada Zimmerman dengan lembut hati. Jacob berkata, Zimmerman, setiap kali aku datang, baju kerja yang engkau gunakan itu pasti baju kerja yang ini. Jam tangan yang engkau gunakan sama, sarung tangan yang engkau gunakan, sepatu bot yang engkau gunakan untuk kerja sama, topi yang engkau gunakan juga sama. Saya mau tanya, kalau satu saat semua perlengkapan ini, topi, baju, sarung tangan, sepatu bot, perlengkapan yang engkau gunakan ini aku ambil, lalu aku pakai untuk mencuri uang di bank. Waktu aku lari dengan semua uang itu, semua orang di kota itu melihat, bajunya adalah bajumu, topinya adalah topimu, jam tangannya adalah jam tanganmu, sepatu botnya adalah sepatu botmu. Mereka tidak melihat wajahku, tapi mereka melihat semua identitas itu. Lalu polisi datang dan menangkap engkau, apa yang engkau katakan? Dia bilang, saya akan berkata kepada polisi itu bukan aku. Lalu Jacob bilang, tetapi Zimmerman, topi itu, baju itu, celana itu, sepatu bot, jam tangan, semuanya milikmu. Zimmerman bilang, tetapi itu bukan aku. Jacob bilang, tetapi Zimmerman, semua itu milikmu. Engkau yang bajumu dan seterusnya. Zimmerman tidak bisa menjawab, lalu Zimmerman mengusir Jacob. Satu kali kemudian Jacob datang lagi, lalu mereka melanjutkan lagi perdebatan itu. Jacob menutup dengan konklusi ini, Zimmerman, orang-orang yang membuat saudara-saudaramu diperkosa, orang yang engkau kasihi diperkosa, menghasilkan kepahitan di dalam hidupmu adalah orang-orang yang mengenakan jubah Kristus, namun mereka tidak menggunakan jubah Kristus sebagaimana yang seharusnya. Sama seperti pencuri itu menggunakan jubahmu, pakaianmu, aksesoris-aksesoris yang engkau gunakan, itu bukan engkau, tapi mereka menggunakan pakaianmu. Oleh karena itu banyak orang tertipu. Engkau tertipu karena jubah yang digunakan, aksesoris-aksesoris yang digunakan, mirip seperti yang dimiliki oleh pemberita-pemberita Injil yang sejati. Namun mereka bukan pemberita Injil yang sejati. Jacob meneruskan pemberitaan Injil. Lalu ada satu waktu di mana Zimmerman bertanya, Jacob, apakah kalau saya mau menerima Kristus, engkau bisa menolong saya? Jacob bilang bisa. Lalu dia tanya bagaimana? Jacob bilang, saya akan berdoa. Engkau ikuti saya berdoa. Dan sepanjang Jacob berdoa untuk Zimmerman dengan air mata, Zimmerman kemudian mengikuti doa Jacob dan Zimmerman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai Jacob berdoa, Zimmerman membuka matanya. Dia memeluk Jacob erat-erat. Lalu kemudian dia berkata kepada Jacob, Jacob, engkau tahu mengapa saya menerima Kristus? Karena engkau telah memberitakan Kristus dan engkau telah menggunakan jubahnya dengan benar. Mereka memberitakan Injil, tetapi mereka tidak menggunakan jubahnya dengan benar. Maka orang ini tidak digerakkan, tidak melihat kesaksian yang hidup dari firman Allah yang hidup, dari iman yang sejati. Tetapi ketika Jacob datang, memberitakan Injil yang sejati, sambil menjalankan kehidupan spiritual yang penuh dengan disiplin, sesuai dengan kitab suci, kesucian hidup, kehidupan doa yang benar, perenungan firman Allah yang benar, persekutuan yang benar, maka Zimmerman dan seluruh orang dunia melihat kesaksian hidup yang efektif, melihat gereja mengenakan jubah Kristus dengan benar. Disiplin rohani adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Banyak orang memberitakan Injil tanpa menghidupi disiplin rohani yang benar. Banyak gereja melayani jemaat tanpa menegakkan disiplin ini. Tetapi kuasa untuk mengikat dan melepas, berbicara mengenai kuasa untuk menegaskan disiplin rohani dan keberanian untuk menegakkan disiplin rohani. Oleh sebab itu ketika Roh Kudus datang pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus disebut sebagai Roh Kudus bukan karena dia memberi karunia-karunia, tetapi dia disebut sebagai Roh Kudus karena dia menguduskan jemaatnya sesuai dengan firman Allah. Menguduskan jemaat dengan firman bukan hanya berbicara mengenai pemberitaan firman, tetapi menegakkan disiplin rohani sesuai dengan firman. Maka Petrus berani berkata kepada Ananias dan Safira, engkau telah mendustai Roh Kudus, dan disiplin itu begitu mengerikan. Kristus kita adalah Kristus yang mengasihi jemaat, dan kepada jemaat yang dia kasihi dia berkata, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Disiplin. Tetapi juga
Roh Kudus yang datang pada hari raya Pentakosta adalah roh permohonan, roh yang berdoa kepada Bapa, sekaligus roh yang memimpin engkau dan saya. Sekali lagi, roh yang memimpin engkau dan saya untuk berdoa. Disiplin rohani di dalam doa. Roh Kudus adalah roh Kristus. Roh Kristus yang kemudian memimpin umat Allah untuk masuk ke dalam tubuh Kristus dan menikmati persekutuan dengan seluruh tubuh Kristus. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai jemaat mula-mula, mereka dipimpin oleh roh kebenaran untuk belajar kebenaran di kaki para rasul. Dipimpin oleh roh Kristus untuk bersekutu bersama-sama sehingga tidak ada milik yang menjadi milik pribadi. Milik semua orang adalah milik bersama. Mereka membagikan apa yang mereka miliki untuk orang lain sehingga di tengah-tengah penderitaan dan aniaya tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Roh Kristus memimpin tubuh Kristus ke dalam persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan orang percaya di dalam kasih. Roh ini adalah roh permohonan yang telah memimpin gereja mula-mula di dalam kisah para rasul untuk berdoa dengan kuasa. Roh ini menginspirasikan firman, memberi pengertian kepada firman, dan memimpin jemaat untuk menghidupi firman sebagai sebuah kesaksian yang efektif, yang mengguncang dunia sehingga dunia tertarik kepada Kristus, yang mengajak manusia, dunia hidup di dalam kegelapan dengan kehidupan di dalam terang Allah yang ajaib. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman yang Engkau berikan kepada kami, gereja Tuhan tidak dapat digoncang oleh kerajaan kegelapan. Oleh karena orang yang telah ditarik oleh Allah melalui firman Allah untuk menikmati keselamatan di dalam pengenalan yang benar kepada Allah yang benar, kepada firman Allah yang sejati, yang dituntun oleh Allah di dalam disiplin rohani yang ketat sesuai dengan kebenaran firman. Mereka akan memiliki kekuatan dan kuasa untuk bertahan di dalam setiap goncangan, tetapi juga memiliki kekuatan dan kuasa melalui kerja Roh Kudus di dalam firman yang dihidupi dan yang diberitakan itu untuk menggoncang dunia, bahkan menggoncang kerajaan kegelapan. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau anugerahkan, dan biarlah kami boleh bergumul dengan firman sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.